Jaga jarak aman Anda sebelum bergoyang. Awas jangan salah pasangan. Aku suge. Hai, mungkin dari kalian sering dengar nama Linux, tapi kalian nggak tahu kan apa itu fungsinya, apa itu Linux, bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya. Bahkan kalian logo Linux itu nggak tahu kan? Aku tahu itu sih. Nah, daripada bikin penasaran, di sini aku mau jelasin semua tentang Linux dari sejarah, perkembangan, kekurangan, kelebihan, terus macam-macamnya. Pokoknya lengkap bakal aku jelasin. Jadi buat kalian yang nggak tahu, jangan lewatin videoku ya. Yang pertama aku bakal jelasin sejarah tentang Linux. Pada awalnya, Linux dibuat oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Ya itulah, aku pokoknya nggak tahu namanya. Pada awalnya itu, Linux itu merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Ya, namanya susah-susah, biasalah orang luar negeri. Nah, sekitar bulan Agustus 1991, Linux versi 0.01 itu dikerjakan. Nah, saat ini di zaman-zaman sekarang, Linux merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya seperti Windows 9. Nah, Linux merupakan sistem Unix yang sangat lengkap pada saat ini. Karena Linux ini dikembangkan oleh beberapa kelompok orang, akhirnya Linux sampai saat ini tuh berkembang sangat pesat. Dan dari keragaman kelompok ini tuh menguntungkan sekali karena bisa meningkatkan pengetahuan, pengalaman, serta geografis. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang perkembangan Linux. Linux diperkenalkan ke publik pada tahun 1991 dengan sistem operasi GNU. Kontribusi GNU merupakan dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem genam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video yang biasa kita sebut dengan PlayStation 2, PlayStation 3, dan Xbox. Linux telah lama dikenal oleh penggunanya, lalu kemudian didukung oleh perusahaan komputer ternama seperti Novell, Dell, Intel, IBM, atau Oracle. Menurut para pengamat teknologi informatika, mereka beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan yang pertama, Linux tidak bergantung kepada vendor. Yang kedua, biaya operasionalnya yang rendah. Lalu yang ketiga, kompatibilitas yang tinggi. Yang keempat, ada keamanan dan stabilitasnya yang tinggi dibandingkan dengan Microsoft Windows. Yang kelima, keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka atau yang sering kita sebut sebagai open source software. Dari tadi aku udah jelasin tentang sejarah dan perkembangan. Tapi kalian tahu nggak sih makna logo penguin dari sebuah icon Linux itu apa? Nah, aku bakal jelasin di sini. Logo itu diambil dari pengalaman Linus yang sedang berkeliling di sebuah taman. Tiba-tiba Linus dipatok seekor penguin. Agak lucu ya. Dan mengalami demam berhari-hari hingga akhirnya muncul ide karakter penguin untuk programnya. Linus ingin pengguna Linux akan menjadi demam atau ketagihan dan senang dalam mengeksplorasi tentang Linux. Selanjutnya ada jenis OS Linux. Yang pertama ada Linux Mint, Magenta, dan Ubuntu. Yang pertama aku bakal jelasin Linux Mint dulu. Linux Mint dikenal dengan tampilannya yang user-friendly. Selain itu, Linux ini juga mudah untuk dilakukan berbagai proses install aplikasi. Dukungan aplikasi multimedianya juga bisa dikatakan cukup lengkap, handal, dan juga aman. Penjelasannya cukup singkat dan mudah dipahami ya. Yang kedua ada Mageia. Mageia merupakan jenis Linux lainnya. Keunggulan dari jenis yang satu ini adalah sangat stabil untuk digunakan. Selain itu juga tidak membutuhkan perangkat keras komputer
dengan spesifikasi yang tinggi untuk menggunakannya. Jenis OS Linux yang terakhir ada Ubuntu. Ubuntu merupakan OS Linux yang menjadi favorit buat para pengguna Linux pemula. Jika kamu ingin mencoba menggunakan Linux, kamu bisa memulai dari versi Ubuntu ini. Karena dengan Ubuntu dapat terhubung ke internet dan semua file Anda tetap aman. Karena Ubuntu memiliki inbuilt firewall dan perlindungan virus untuk menghindari spam dan berbagai serangan malware. Nah, penjelasan terakhir bakal aku jelasin tentang kelebihan dan kekurangan tentang Linux. Yang pertama, aku mau jelasin dulu tentang kelebihan Linux. Linux bersifat open source sehingga kalian bisa mendapatkannya dengan secara gratis. Lisensinya pun gratis, membuat Linux ini boleh diotak-atik oleh semua orang, dari pemula sampai yang udah pinter tentang Linux. Beda dengan Mac yang sifatnya closed source, di mana kodenya tidak dibagikan ke semua orang. Yang kelebihan kedua, ada Linux lebih ringan dibandingkan dengan Windows. Maka dari itu, OS ini cocok buat Anda dengan PC yang laptopnya dengan spesifikasi minimum. Jadi kalian nggak perlu nih beli laptop yang mahal-mahal cuma buat ngeakses Linux ini. Dengan laptop kalian yang sangat-sangat kentang, kalian juga udah bisa ngeakses Linux ini. Sekarang aku bakal bahas tentang kekurangan Linux. Penggunaan Linux ini di Indonesia masih sedikit sehingga banyak user yang tidak terbiasa menggunakan Linux. Proses install Linux pun lebih ribet dibandingkan dengan Windows. Dan aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows. Jadi cuma 2 kekurangan dan 2 kelebihan aja ya yang aku jelasin. Selebihnya kalian bisa cari di internet kalian sendiri-sendiri. Nah, itu tadi aku kan udah jelasin tentang sejarah, perkembangan, dari makna logonya juga pun sudah aku jelasin. Nah, kalian bisa menggunakan Linux ini untuk buat pemula-pemula gitu. Daripada kalian menggunakan Windows yang bajakan, lebih baik menggunakan Linux ini yang bisa diakses secara gratis di laptop kalian.